Ngobrol bareng Stikes Hestiwira Sriwijaya. Bersama saya Dina Putri yang akan menemani obrolan hari ini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, salah satu dosen dari jurusan fisioterapi. Halo Pak. Halo Mbak Dina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, saya senang sekali bisa diundang di Stikes Hestiwira Sriwijaya dengan mahasiswa-mahasiswi fisioterapi tentunya. Ya, kita semoga bisa diskusi banyak hal. Ya. Sebelum kita mulai obrolan nih, Pak Embar perkenalan dulu, boleh? Izin saya memperkenalkan diri, saya Embar Ari Wibowo, SKSFT. Saat ini saya menjadi dosen non-tetap di Stikes ST Sriwijaya dan juga saya berpraktik di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya sebagai staf aktif fisioterapis. Apa kesibukan Bapak kecuali jadi dosen di sini? Kesibukan saya selain menjadi dosen, saya merupakan staf aktif dari Rumah Sakit Siloam Sriwijaya sebagai fisioterapis tentunya Pak. Dan juga saat ini sambil itu saya kolaborasi dengan PT Revolusi Kesehatan Indonesia by Fisiocom ya. Jadi sekarang di era digitalisasi modern, masyarakat umum di Kota Palembang khususnya mudah untuk mendapatkan akses layanan fisioterapi dari rumah ya. Jadi pada pasien-pasien yang tidak memungkinkan untuk datang ke rumah sakit dan butuh ambulan dan sebagainya, sekarang sudah mudah untuk fisioterapis yang datang ke rumah. Jadi itu namanya Fisiocom. Nah, di samping itu juga saya saat ini melanjutkan program studi profesi saya yang sempat tertunda sebelumnya ya di salah satu kampus ternama di Pulau Jawa. Saya ambil kelas karyawan ya. Kemudian selain itu saya juga ini sudah menulis buku yang terkait tentang manual terapi. Tapi on the track lah lagi untuk persiapan dan jurnal yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa rilis. Semoga ya Kak. Ya, baik. Oke. Pak Embar kan dosen fisioterapi nih. Dulunya Bapak emang minat di jurusan fisioterapi atau di mana? Jika ditanya minat, lebih tepatnya diarahkan ya Mbak, karena sejujurnya saya ini sebetulnya memiliki privilege atau keluarga yang sama-sama dari fisioterapis juga. Nah, saya ini merupakan keponakan dari om saya sendiri, yaitu Bapak Kumono Sri Dewanto, ya, senior fisioterapis yang cukup terkenal dan sangat terkenal bahkan khususnya di Pulau Jawa, sering mengisi seminar, webinar maupun workshop pelatihan course tentang berkaitan tentang manual terapi. Jadi saya juga menempuh dan dididik oleh beliau, ya, dan diarahkan oleh beliau. Bahkan saya menjadikan beliau merupakan sosok panutan bagi saya, dan saya ingin menjadi beliau tentunya. Dan saya istilahnya bisa menyamai pencapaian beliau, gitu sih. Itu yang membuat motivasi belajar saya sejujurnya. Berarti Bapak juga dari sana mulai tertarik jadi mendalami jurusan ini. Betul, dan saya istilahnya bangga dengan privilege yang saya punya, dan tidak semua orang itu punya privilege tersebut gitu. Untuk jenjang pendidikan Bapak dari D3 atau langsung S1? Sebenarnya kita kilas balik ya. Sebelumnya saya ambil jurusan fisioterapi itu dimulai dari diploma 3 dulu di Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah, ya, sekarang sudah berubah nama jadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Ketika itu saya ditantangkan pada awal itu COVID ya, masa COVID, kuliah melalui daring. Saya juga bukan dari asal kota, tapi dari desa ya. Saya mencari sinyal bahkan untuk online itu penuh perjuangan untuk bisa lanjutkan D3. Tapi saya nggak ngerasa cukup background diploma 3. Jadi saya ambil untuk melanjutkan studi sarjana saya di merantau saya ke kota Solo. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Samping itu juga harapan orang tua agar saya ditempuh di sana, bertemu dengan om saya ya, yang berpraktek di sana di Magelang, dengan Pak Kumono tersebut ya. Saya mulai belajar banyak dari dia, baik itu kuliah sambil kerja bahkan. Jadi nggak mudah ya antara kuliah sampai dengan kerja, itu dua peran yang saya
laksanakan, yang saya lalui dulu, alhamdulillah bisa tercapai, dan saya terus ingin melanjutkan studi saya lagi di melanjutkan studi yang sempat tertunda, yaitu profesi ya. Saat ini lagi on the track ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Oke, berarti Pak ini kan Bapak lagi lanjut, Bapak Ya. hadir atau online itu? Nah, saya ambil kelas karyawan sih Mbak sebenarnya. Jadi sekarang kan lebih mudah ya, karena kayak saya terikat dengan rumah sakit, Iya. jadi saya ambil kelas karyawan melalui daring sekarang. Dan kuliahnya sebenarnya lebih banyak daring, dan juga kan hanya cuma 2 semester ya, singkat lah. Berarti setahun ya Pak, atau 1,5 tahun lah? Ya sekitar segitu sih Mbak. Oke. Tapi karena momen yang baru lagi bagi Iya. saya, karena dulu saya juga ya kerja sambil kuliah. Nah sekarang udah merasakan kerja sambil kuliah udah bukan suatu tantangan yang terlalu gimana enggak. Setelah Bapak mendalami nih kan fisioterapi, apa pandangan Bapak tentang fisioterapi itu sendiri? Fisioterapi itu sendiri ya, sebenarnya fisioterapi ini belum banyak dikenal oleh masyarakat. Iya. Tentunya ya, masyarakat belum tahu pengobatan fisioterapi. Banyak masyarakat yang keliru berobat, katakanlah ke lebih condong ke tradisional maupun ke alternatif lainnya. Sedangkan fisioterapi ini perannya sangat sakral ya di masyarakat, terutama tentang bidang kesehatan tentunya. Kan dengan semboyan fisioterapi itu sendiri adalah movementnya expert ya. Jadi kita mengembalikan gerak dan fungsi pada pasien-pasien yang memiliki keluhan-keluhan terkait tentang ya pasca operasi, kemudian pasca serangan stroke, pasca cedera olahraga, dan banyak tentunya ranahnya. Fisioterapi itu dimulai dari anak-anak bahkan sampai ke lingkup lansia. Iya. Kita katakan seperti itu. Menurut Bapak lebih penting mana dalam fisioterapi untuk mahasiswa itu, skill di tangannya seperti terapi manual itu, atau komunikasi dengan pasien? Sebetulnya antara keduanya ya, skill hands on yang dimiliki fisioterapis dan juga kemampuan komunikasi itu nggak bisa dipilah-pilih antara satu maupun lainnya. Itu merupakan satu kesatuan yang memang sangat dibutuhkan sebagai modal utama kita. Selain kita memiliki skill dan keahlian untuk melaksanakan atau mengasesmen pasien dengan keluhan, kemudian kita mendiagnosanya, kemudian kita memberikan pelayanan terbaik atau memberikan treatment kepada pasien, itu satu kesatuan yang harus dimiliki fisioterapi. Di samping itu komunikasi yang efektif tentunya. Kita sebagai tenaga medis juga harus komunikatif ya kepada pasiennya, apalagi menumbuhkan suatu kepercayaan atau trusting kepada pasiennya agar pasiennya nyaman berobat ke kita. Kemudian istilahnya pasien datang ke kita kan mencari solusi ya. Kita tawarkan solusi yang terbaik, dan kita mampu istilahnya dengan begitu pasien itu sugesti ke kita, pasti kita akan dicari lagi dengan pasien tersebut, karena ngerasa memang sudah klop dan cocok terkait tentang edukatif yang diberikan fisioterapinya, bukan tentang kesehatan saja. Jadi kemampuan berpikir fisioterapi, mindsetnya itu open mindset ya. Kita harus tahu wawasan di luar seperti apa, kondisi di lapangan seperti apa. Jadi itu yang membuat rasa kolaborasi antara fisioterapi dan masyarakat lebih dekat gitu Mbak. Kan ini fisioterapi itu dibagi banyak jenis. Itu kemarin Bapak nyoba semua atau emang Bapak udah nentuin? Gimana cara Bapak nentuinnya gitu? Oh gitu, sebenarnya pada saat diploma 3 dulu saya juga bingung ya, arah saya mau kemana. Nah setelah saya diarahkan untuk merantau ke Solo, nah bertemu dengan OOM saya ya, Pak Kumono itu, nah saya lebih tertarik untuk ke bidang muskuloskeletal, terutama di manual terapi, karena saya ingin mengikuti rekam jejak beliau ya. Karena boleh saya katakan dalam satu hari saja klinik dari Pak Kumono itu menampung 60 pasien per harinya. Sangat luar biasa, banyak sekali. Sudah lingkup capaiannya dari Pulau Jawa itu banyak yang berobat ke beliau. Itu satu terapis nanganin 60 atau dibantu kan Pak Kumono itu punya anak ya, sepupu saya sendiri yaitu Mas Ari Pradana ya. Mungkin kalau Mas Ari lihat ini saya sebutkan ya Mas, mohon izin. Itu dibagi shift ya antara Mas Ari sama Pak Kumono, dan dibantu saya pada saat itu saya juga magang di sana. Jadi
ya itu privilege lagi-lagi yang saya pegang saat ini. Oke, selama Bapak menjadi fisioterapis nih, Ya. apa kasus paling parah atau paling menantang yang pernah Bapak tanganin? Oke, jika ditanya tentang tantangan ya, Ya. sebenarnya banyak tantangan yang kita hadapi, terutama di lapangan. Karena di lapangan itu kadang kala berbeda dengan pada saat kita menjadi akademisi, ya. Lebih kompleks lagi, bertemu dengan pasien dengan kasus-kasus yang berbeda-beda. Tapi kita mensiasatinya ya dengan belajar tentunya. Kemudian kita harus mencari tahu ya kasus yang dialami pasien itu seperti apa. Nah, itu merupakan tantangan bagi kita. Seenggak etisnya tenaga kesehatan kok memberikan pelayanan yang tidak optimal kepada pasiennya. Nah, jadi bagi saya tantangan itu merupakan semangat atau motivasi saya untuk belajar lagi dan memberikan yang terbaik buat pasien saya, gitu, Mbak. Untuk sistem Bapak belajar kan biasa tuh cowok kalau kuliah tuh biasanya malas atau bolos-bolosan tuh. Bapak gimana tuh? Pada dasarnya prinsip saya belajar, saya tidak setengah-setengah ya. Iya. Kalau saya sudah terjun, maka harus diselesaikan. Dan juga kalau istilahnya baru kena air ya sekalian nyelam sekalian kan. Jadi saya juga ditempuh di sana bertemu dengan sosok panutan saya. Saya digembleng, istilahnya digembleng itu dengan didikan militer. Wah, belajarnya dari pagi bahkan sampai subuh. Pernah sampai jam 3 kita bicara banyak hal, terutama tentang fisioterapi itu. Saya memang dibekali di sana, harapannya ketika saya sudah bertemu dengan beliau, saya bisa mengambil istilahnya ilmu yang beliau terapkan ke saya, dan saya akan bawa ke kota Palembang, dan saya ingin terapkan di masyarakat dan bermanfaat dan berdampak kepada masyarakat tersebut. Jadi memang benar-benar dorongan dan semangat didikan beliau lah saya bisa seperti ini. Ya. Hal yang membuat Bapak bangga menjadi seorang fisioterapi apa tuh sampai saat ini? Sampai saat ini sepertinya kebahagiaan dan kepuasan ya, terutama kita memberikan pelayanan terbaik kepada pasien-pasien kita ya, Mbak. Misalkan pasien datang ke kita dengan keluhan, kemudian kita memberikan opsi dan tawarkan solusi, kemudian melihat progres terkait pasien, misalkan perubahan tadi ya, yang tadinya hanya tirabaring atau tiduran saja sekarang sudah bisa berdiri, berjalan maupun mengembalikan aktivitas daily living atau sehari-hari, itu sebuah kebahagiaan bagi saya. Karena kalau kita sebagai fisioterapi itu kan memberi manfaat untuk banyak orang, kita lakukan yang terbaik, kita percaya kalau kita melakukan yang terbaik bagi diri kita, kita dapat bermanfaat bagi orang lain dan membawa kebermanfaat bagi masyarakat dalam lingkup yang konteks lebih besar. Ini seperti itu, Mbak. Jadi ini cerita dari Pak Embar ya, dosen praktek ya Pak di sini. Ya, betul. Menarik untuk kita yang sebagai mahasiswa yang ingin lebih mendalami tentang jurusan fisioterapi. Kita akhiri ya obrolan hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.